Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi dia, tak ada urusan yang sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, "Siapa yang mengisi bensin?" Si ajudan pun dengan jujur menjawab, "Pak Jaksa, Pak." Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. "Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harusnya saya pakai," seloroh Lopa. Kecurigaan Lopa berawal saat jarum penunjuk di meteran bahan bakar mendekati F. Padahal seingat dia, saat tiba di tujuan, jarum penunjuk justru mendekati E. Disitulah ia mengetahui ada orang yang telah mengisikan bensin ke mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, ketemu lagi dalam cerita Mama Iis episode ke-6. Kali ini kita bersama dengan kakak yang cakep di sebelah sana. Halo. Oke, tak bosan-bosannya sebelum kita mulai mendengarkan, Mama Iis ingin mengingatkan kepada teman-teman cerita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan apabila mendengarkan podcast ini di tengah keramaian, tolong hindari kerumunan, kemudian pastikan keamanan dalam berinternet, baik menggunakan internet yang aman maupun dari segi perangkat, hindari fasilitas free wifi yang tidak aman, pastikan perangkat yang digunakan juga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian buat teman-teman cerita yang mendengarkan podcast Mama Iis sambil melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kalau bisa dengerin podcastnya ditunda dulu aja, di-pause dulu aja, nanti disambung kembali kalau aktivitasnya misalnya menyetir, memasak, atau menyetrika sudah selesai. Tenang aja, Mama Iis dan teman bincang di sebelah Mama Iis ini tidak akan kemana-mana. Bisa didengerin kapan aja. Oke, baik. Kita sapa dulu teman bincang kita ini. Ada Kak Muhammad Sahlan Ramadan Solihin. Selamat pagi, Kak Sahlan. Pagi, Mama Iis. Oke, Kak Sahlan apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mama Iis sehat. Alhamdulillah sehat banget ini, apalagi tiap minggu ditemenin sama teman bincang yang sangat inspiratif, itu jadi vitamin tersendiri, bukan saja buat badan ya, tapi buat semangat. Karena bersemangat jadi tetap sehat dong. Baik, teman cerita, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan nih cerita inspiratif sosok yang berasal dari Sulawesi Selatan, Bapak Baharudin Lopa, yang kalau ditanya-tanya nih, sekampung ternyata sama teman bincang kita kali ini. Benar begitu ya, Kak Sahlan ya? Betul. Dulu Sulawesi Selatan, sekarang udah Sulawesi Barat, di Mandar. Mandar, Sulawesi Barat. Nah, Kak Sahlan, kita nih mau mencoba mengenal sosok Baharudin Lopa yang kita tahu sendiri, kita kenal sebagai sosok orang yang berintegritas. Saya pengen tahu nih, Kak Sahlan, apa yang membuat cerita tentang Baharudin Lopa ini menarik buat Kak Sahlan dan Kak Sahlan rasa menarik untuk diceritakan kembali kepada teman cerita? Kalau Kak Sahlan sih gini, Mama Iis, mengenal sosok Baharudin Lopa itu sudah seperti spirit, sudah seperti jiwa. Melihat beliau itu kan di kampus saya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu ada ruangan, aulanya itu namanya Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa. Wow. Nama itu tertulis jelas, dan sosok itu yang pertama kali saat saya jadi mahasiswa baru diperkenalkan bahwa itu sosok penegak hukum yang menjadi teladan dan dijuluki sebagai pendekar hukum. Jadi nggak ada takutnya. Nah, makanya kesan yang melekat sama Kak Sahlan, kenapa Baharudin Lopa ini menjadi teladan bagi Kak Sahlan sendiri, karena punya pesan khusus terkait jurus gitu. Menjadi seorang pendekar hukum itu harus punya jurus. Berhubung kemarin dulu ini almarhum juga
Jadi guru saya itu, dosen saya itu namanya almarhum Profesor Ahmad Ali, itu murid langsungnya Prof. Baharudin Lopa. Jadi beliau itu menurunkan ke kita semangatnya. Jadi beliau kan juga pendekar ya, maksudnya petarung. Dan ketika dulu masih jadi mahasiswa, beliau itu almarhum Profesor Ahmad Ali selalu dibekali sama Pak Baharudin Lopa tentang nilai-nilai integritas, apalagi kalau kita sudah menjadi bagian dari abdi negara yang memang ditugaskan untuk negara, sehingga soal integritas itu sebenarnya jurus. Jadi saya tertarik untuk mendalami tentang integritas dan mengenal lebih dalam sosok beliau, termasuk tadi cerita yang Mama Is sempat sampaikan gitu. Karena memang apa ya, Mas Tari, Mama Is, orang kalau ditanya tentang integritas sekarang itu gimana ya? Selalu berpikir 2 kali dulu sebelum bertindak. Selalu berpikir setengah-setengah atau mungkin terkadang lebih banyak khawatirnya. Jadi banyak pertimbangannya ya, Kak. Sosok beliau itu ada keberanian yang memang sudah tahu posisinya kalau sudah menjadi seorang jaksa atau yang bertugas untuk negara, ya fasilitas itu untuk kita. Tapi dalam kepentingan kerjaan yang sudah diberikan oleh negara. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan pribadi dan juga kita sudah punya anggarannya, seharusnya dipisahkan mana yang urusan pribadi dan mana yang untuk negara. Jadi tidak ada itu istilah tolong ya kalau pakai kendaraan diisi. Beliau pernah cerita seperti itu, Prof. Ahmad Ali ya. Saya belum ketemu langsung Pak Baharudin Lopanya, tapi ketika jadi dosen pun dia nggak mau ada yang namanya kayak gitu-gitu fasilitas spesial atau perlakuan khusus. Sampai beliau jadi jaksa agung pun tetap menjaga integritas itu, dan di daerah saya itu dikenal beliau itu sebagai sosok yang dibangga-banggakan di Sulawesi Barat, di Majene, di Mandar. Seperti itu. Oke, Kak Sahlan. Tadi tergambar ya, ternyata sosok Baharudin Lopa ini merupakan sosok yang sangat berani, tanpa tendeng aling-aling menerapkan integritasnya ya. Kalau dari cerita aja kita udah lihat tuh, nggak mau tuh. Orang kadang menganggap mungkin ya, bensin kan soal sepele ya. Buat orang-orang yang tidak terlalu, belum aware tentang pentingnya nilai integritas itu, mungkin dia menganggap alah bensin ini, atau mungkin biasanya kalau kita sekarang perjalanan dinas terus dibeliin oleh-oleh buah tangan kepada orang yang kita datengin, itu kalau orang yang tidak punya integritas yang tinggi ya biasa, itu emang hak saya, atau itu tanda terima kasih, mungkin saja mereka bisa bicara seperti itu ya, Kak Sahlan ya. Tapi ternyata kan tidak seperti itu seharusnya. Kita mengenal kita mendapatkan contoh baik dari tindakan-tindakan Pak Baharudin Lopa ini. Ada banyak ternyata kisahnya ya, Kak Sahlan ya, bukan saja cuman menolak hal-hal yang tidak menjadi haknya gitu. Seperti itu ya, Kak Sahlan ya. Betul. Oke, kalau ditanya tentang sosok Baharudin Lopa, saya mau cerita sisi aspek penegak hukumnya. Jadi memang beliau ini kan kalau kita melihat kematiannya, kalau yang mengikuti beritanya itu ada pemberitaan yang ganjal atau bahkan tidak terjawab sampai hari ini. Kematiannya kenapa bisa? Ada yang mengatakan dia mati karena beliau perokok berat, kelelahan gitu, ada yang kelelahan, ya ada yang bilang diracun, ada yang bilang diteror dan akhirnya meninggal gitu. Profesi saya kan sekarang hukum, saya sarjana hukum, dan juga menambah ilmu di profesi hukum ini ternyata tidak sekedar berbicara tentang pengetahuan dan kemampuan berbicara, tapi butuh komitmen dan konsistensi dalam menegakkan hukum. Dan memang ini berkaitan juga, Kak, dengan buku yang satunya. Saya udah browsing-browsing di internet saya, Facebook pernah saya share seperti ini, Kak Is. Sosok Baharudin Lopa itu menangani kasus korupsi dan berkaitan dengan penegakan hukum. Nah ini, Kak, di buku-buku saya kemarin kan ada beberapa buku-buku tentang hak asasi manusia, tentang penegakan hukum, dan itu menurut saya itu memang kalau di saat sekarang beranggapan tentang integritas itu tidak ada batasnya, ya itu kembali pada diri sendiri. Yang membatasi sebenarnya karena adanya aturan, seperti itu. Terkadang orang mengatakan, ini kan tidak diatur dalam institusi, ya berarti kita nggak melanggar integritas dong, atau melanggar kode etik. Nah itu mindset yang menurut saya keliru. Karena kenapa? Kalau kita mengaitkan antara kebiasaannya Pak Baharudin Lopa dalam hidup
mungkin referensi juga, Mama Iis, kalau mau baca nanti, boleh ditanyakan para teman cerita, teman pendengar ini, teman ceritanya Mama Iis, bahwa di kisah Orange Juice itu ada lagi yang berkaitan tentang fasilitas bukan milik pribadi dengan bukan tega kepada sahabat. Itu menceritakan tentang Baharudin Lopa. Nah, saya tuh mengingat di keluarga saya pun juga melihat sosok Baharudin Lopa itu menjadi cerita dari kakek nenek saya, orang tua saya, dan itu menjadi contoh, dan bahkan orang tua saya itu pengen jadi jaksa. Pengen saya jadi jaksa, tapi sayanya nggak mau. Kita sama-sama mendamba sosok seperti beliau ya, tidak hanya berani, kemudian juga beliau sederhana ternyata. Jadi terbukti dari beliau itu tidak mau menyalahgunakan, menyelewengkan kewenangan untuk menggunakan fasilitas kedinasan seperti itu ya. Sekarang kan kalau kesininya ya Kak Sahlan, apalagi ASN yang dibekali oleh fasilitas kedinasan tuh kadang tanpa sadar menggunakan itu loh Kak Sahlan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Ada yang paling susah tuh di ini kalau kita pakai mobil, kita diberi fasilitas mobil dinas ya, tahu-tahu mau belanja apa gitu terus pakai mobil itu atau motor itu gitu ya, atau diberikan handphone gitu misalnya dengan pulsa karena tugasnya memang untuk komunikasi kedinasan, tapi kadang tanpa sadar ya sering nebeng menelpon atau tethering seperti itu kan tindakan yang sederhana, tapi kalau kita tidak sama-sama aware tentang apa itu integritas dan bagaimana seharusnya kita menerapkan sehari-hari, akan banyak hal-hal yang kita dalam tanda kutip tadinya nggak maksud begitu, tapi jadinya ya lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi tidak berintegritas seperti itu ya Kak Sahlan. Betul Mama Iis. Oke, jadi untuk itulah kisah-kisah seperti ini Kak Sahlan, tujuannya Mama Iis sebenarnya menghadirkan kisah-kisah integritas seperti ini, pengen mendekatkan dengan kesehariannya teman cerita seperti itu seperti itu Kak Sahlan. Jadi kan banyak yang belum tahu nih kisah tentang Baharudin Lopa, atau kemarin kita sudah membahas tentang kisahnya Sultan Hamengkubuwono yang juga berintegritas dan sederhana. Kemudian kisahnya Syafruddin Prawiranegara, bahkan sosok panutan saya sebagai Menteri Keuangan yang sangat jujur dan bertanggung jawab, itu banyak teman-teman cerita yang belum tahu Kak Sahlan. Jadi kita pengen selalu mendekatkan, ini loh ada yang seperti ini loh yang patut kita contoh, seperti bagaimana sosok Baharudin Lopa itu akhirnya menjadi inspirasi buat salah satunya ya Kak Sahlan ini teman bincang kita. Baik ya, Kak Sahlan. Kita lanjut dari kisah Baharudin Lopa yang tadi kita ceritakan, yang akhirnya banyak panjang kita bahas. Kak Sahlan pernah nggak atau maksudnya berada dalam posisi harus menerapkan nilai integritas seperti yang dilakukan oleh Pak Baharudin Lopa? Prinsipnya sering. Justru keseharian saya dibenturkan dengan keadaan seperti itu. Bahkan pun di lingkungan keluarga, kalau keluarga saya itu mengatakan saya itu kaku katanya. Pertama, kenapa kaku? Contoh nih, orang tua saya kan punya kendaraan dinas, motor ya, motor dinas, plat merah nih. Orang tua tuh suruh beli saya galon. Saya nggak mau pakai motor dinas, hanya mau beli galon. Disuruh beli galon. Ada yang mau aja bisa kok, kenapa sih kamu itu kakak? Ya, saya bilang aja, saya nggak mau. Jadi saya lebih pilih apa? Pergi jalan kaki angkat galon daripada naik motor. Waduh, jarang. Karena itu bukan fungsinya. Oke. Itu satu yang membuat saya terkadang dianggap kaku di keluarga. Aduh, kakak susah. Kan saya disebut di keluarga kakak ya. Kakak susah kalau sudah aktif kegiatan anti korupsi kayak gitu sekali. Sebelum juga saya aktif kegiatan anti korupsi begitu kok Pap. Malah saya biasa bilang, jangan dibiasakan kayak gini. Memang papi saya itu juga kayak gitu Kak. Tapi terkadang masih sering ada memaklumi. Kan juga kita tidak salahkan kemana-mana, hanya digunakan di dekat-dekat rumah untuk apa. Tetap aja gitu. Terus papi saya nanya gini, terus kalau pakai ke masjid enggak boleh nak? Saya bilang, ya tergantung papi sih niatnya. Saya bilang, ya kalau papi sih masih sering pakai ke masjid, kemana katanya gitu. Ya udah. Jadi kan
mindset kita itu sesama di keluarga aja saya kayak gitu, Kak, apalagi di masyarakat. Jadi memang benturan profesi, apalagi saya profesi hukum. Kalau dikasih penanganan kasus, saya nggak mau menangani kasus korupsi, apalagi kasus yang berkaitan tentang melanggar hak asasi manusia. Kalau dia pelaku. Tapi kalau dia korban, itu kita perjuangkan. Saya ada sisi kemanusiaan melihat tidak akan membebaskan, tapi justru memberikan konsultasi boleh. Tapi menangani perkaranya untuk menang di pengadilan, itu saya tidak akan. Tapi kalaupun mau juga saya terpaksa, saya hanya kasih tahu, tugas saya hanya bisa meringankan Anda dan menunjukkan bukti-bukti Anda di hadapan hukum. Kalau saya diminta untuk membebaskan atau justru dengan cara-cara yang tidak berintegritas, mohon maaf, saya tidak mau. Oke, berarti kita deal dari awal sama klien-klien, saya sudah bilang seperti itu. Padahal kalau ada orang bilang, wah cuan nih kan buat hidup nih, tapi karena integritas ya tentu saja nggak ada ininya ya, nggak ada bayarannya. Ada toleransi, zero tolerance, zero tolerance. Zero tolerance. Jadi apa namanya? Mulai dari pergi beli galon sampai dengan bagaimana cara kita menyikapi klien. Kalau Kak Sahlan sendiri itu sangat mencerminkan. Mudah-mudahan bisa jadi seperti sosoknya Pak Baharudin Lopa ya, Kak Sahlan ya. Tapi banyak musuhin loh, Kak. Banyak yang musuhin, banyak yang nggak suka. Itu kalau sering kita dengar dalam gerakan anti korupsi katanya jalan kenabian ya, Kak Sahlan ya. Amin, banyak, Mama Is, mudah-mudahan. Banyak tantangan, semua orang yang membawa kebaikan itu tidak lepas dari tantangan. Karena katanya yang mudah itu kadang-kadang justru yang salah gitu, yang baik itu yang sulit, tapi ya memang itulah effort yang dibutuhkan untuk membangun sebuah integritas ya. Kak Sahlan, kita merdeka juga bukan tanpa perjuangan dan bukan kita pergi tidur terus bangun merdeka kan, Kak Sahlan ya. Seberapa panjang dan seberapa besar pengorbanan dan perjuangan, seperti itulah saya melihat teman-teman di gerakan anti korupsi ini berjuang untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi Indonesia negara bangsa yang sejahtera seperti itu. Jadi saya tahu memang saya tahu memang pasti sulit, tapi nanti hasilnya itu worth it, sepadan dengan apa yang akan kita dapatkan seperti itu, Kak Sahlan. Maksudnya ini, Kak Sahlan, saya tadi mau bilangnya gini. Yang soal motor itu, aku masih kepikiran soal motor nih. Itu benar-benar kita sebaik-baiknya teladan itu adalah dengan mencontohkan gitu ya. Bener ya, Kak Sahlan ya. Jadi bukan cuma omong doang. Betul, atau bukan cuma ini, tapi ya hal paling kecil yang bisa kita, misalnya Kak Sahlan, hal yang paling kecil yang bisa Kak Sahlan lakukan ya dengan tidak menggunakan fasilitas itu, maka itulah yang Kak Sahlan contohkan sehari-hari seperti itu ya, Kak Sahlan ya. Bukan cuma yang soal besar-besar aja. Mama Is. Waduh, sangat inspiratif sekali. Kak Sahlan, pernah menemui kesulitan saat atau benturan atau hambatan atau malah kerugian saat menerapkan ini? Saya lihatnya udah tanpa tendeng aling-aling juga nih integritas Kak Sahlan. Pernah dapat kerugian, ya mungkin Kak Sahlan nggak nganggap sebagai kerugian ya, tapi orang lain ngelihatnya ini kerugian baik secara materi atau fisik misalnya seperti itu, atau malah cercaan atau tadi yang dikatakan sulit atau cibiran atau kesulitan lainnya. Boleh diceritakan dong, Kak Sahlan? Iya, Mama Is. Kalau mau dibilang kesulitan nggak juga, tapi menentang. Jadi orang menentang saya dan jadi perdebatan, Mama Is. Karena apa ya? Ya lagi-lagi saya karena orangnya saklek hukum ya, jadinya orang tuh mengatakan, di Sahlan kakunya gitu. Aduh, kakak kenapa kakak kayak gitu sekali gitu. Nah, jadi kan di keluarga aja udah dibikin gitu. Nah, saya kan kalau sudah digituin biasanya jadi diskusi, tapi kalau ditentang jadinya perdebatan gitu. Jadinya apa ya? Seakan-akan ya yang kayak gitu tuh memang benar Mama Is, sulit kita mau menjaga integritas itu, dan akhirnya timbul penilaian di mata orang itu buruk, aneh. Judgment-nya nggak bagus gitu ya? Iya. Dianggapnya ini, aduh, apaan sih? Ngapain sih? Kan nggak disalahgunakan, bukan dipakai untuk mencuri. Ya, saya bukan logika seperti itu yang tertanam dalam pikiran saya, tapi justru sorotan atau orang-orang sekitar nanti ada cerita. Nanti ada cibiran bahwa, aduh, ini yang kayak gini nih, pejabat kayak gini nih dikasih kendaraan dinas disalahgunakan, kan kita nggak tahu di lokal. Benar. Tapi
ada orang yang masa bodoh, umpama. Ya terserah, kan kita juga nggak bikin salah. Orang nggak rugi itu kok. konsep gitu yang ya? seperti itu yang harusnya diubah sebenarnya. Itu yang harusnya masyarakat tahu, atau kita sebagai pemilik kendaraan pribadi diberikan tanggung jawab itu. Orang secara tidak langsung akan menyoroti kita. Gitu. Secara tidak langsung orang semua memantau kita. Nah, kalau kita justru memang merasa tidak menyalahgunakan, tapi justru itu berindikasi atau mengarah pada melanggar ketentuan, akhirnya kan konsekuensinya kita juga yang akan kena. Siapa yang tahu kalau umpama kita kecelakaan menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dinas yang justru bukan hak kita. Umpama orang tua memberikan si anaknya boleh ke sekolah pakai kendaraan dinas itu, boleh. Nah, tahu-tahu kecelakaan, kan malu juga si bapak itu. Kan aneh itu, konsekuensi jangka panjang. Jadi kalau saya berbicara tentang hukum Mama Is punya perspektif lain memang. Bukan saya tentang pasal-pasal atau efek jerak. Pelanggarannya apa, sanksinya apa, bukan. Tapi pikirkan terkait dampaknya. Sadari bahwa bahayanya seperti apa, dan konsekuensi adanya aturan itu pasti punya alasan. Tidak mungkin dibuat aturan tanpa ada alasan agar kita ini manusia apa. Bukan sekedar tertib dan taat, tapi sadar. Jadi manusia yang sadarlah adalah manusia yang taat hukum dan tertib terhadap aturan, atau aturan apapun itu. Makanya sampai hari ini Mama Is kalau saya ditanya tentang hal seperti itu, ya itu memang lagi-lagi orang beranggapan, aduh kakunya Sahlan, aduh Sahlan emosian sekali, aduh terlalu banyak aturannya, aduh ya. Kalau mau kerja sama dengan saya ya kita buat kesepakatan aja. Kalau emang nggak bisa, ya udah nggak ada toleransi. Kalau memang mau toleransi, coba dipikirkan kemungkinan terburuk agar tidak kita rasakan sama-sama. Karena kan nggak mungkin saya cuma pribadi, suatu saat teman-teman juga akan kena kalau yang mau kerja sama dengan saya. Kalau dipikirkan seperti itu, semuanya akan berjalan dengan normal. Saya yakin. Karena kita udah tahu rambu-rambunya. Sama lalu lintas. Kalau udah tahu rambu-rambunya, kalau kita nggak langgar, pasti aman berkendara. Betul sekali. Gitu. Ada klien yang pernah nggak jadi nggak, Salan? Nggak karena banyak, kebanyakan yang nggak jadi daripada yang jadi, Mama Is. Kebanyakan yang nggak jadi. Oke, jadi makanya susah kaya. Jadi kalau teman-teman tanya, wah Sahlan kenapa masih naik motor sampai ini ya? Emang rezekinya cuma sampai situ. Sementara ini nggak bisa dipaksakan sampai harus cepat instan dapat ini itu. Okay. Jadi saya mohon maaf, Mama Is, kalau misalnya ada nanti pendengar ini teman-teman saya, ya ini sedikit curhat juga. Ya kayak gitulah cara kerja saya. Mungkin banyak yang musuhi, mungkin orang akhirnya bilang nggak usah ambil bantuan hukum dari itu Sahlan, soalnya gini gitu ya nggak apa-apa. Saya hanya berpikir di sini posisi saya untuk melihat tanggung jawab saya di akhirat, bukan tanggung jawab di dunia saja. Betul sekali, semua yang ada sama Kak Sahlan ini bisa dipertanggungjawabkan ya Kak Sahlan ya. Amin. Oke Kak Sahlan, kemudian lanjut lagi nih kita. Kak Sahlan pernah, tadi sih sekilas sudah dibahas sih kalau dari keluarga, pernah menegur orang yang dirasa tidak tidak menerapkan nilai seperti yang kalau hari ini kita fokus bahas Baharudin Lopa itu nilai kejujurannya, nilai tanggung jawabnya. Tadi di keluarga Kak Sahlan bilangnya sering mengingatkan kepada sesama anggota keluarga, janganlah seperti itu menggunakan fasilitas dinas. Kalau di lingkungan kerja, pernah nggak Kak Sahlan menegur rekan kerja misalnya yang tidak bertanggung jawab atau tidak jujur malah dalam menangani kasus misalnya seperti itu? Iya, lingkungan kerja saya kan bukan kantoran ya Mama Is, dan tidak ada sistem. Tapi kalau berbicara kode etik profesi, ya sering terjadi perdebatan lagi-lagi. Kita kan profesi advokat, tanggung jawabnya personal. Okay. Nah, ketika kita berbicara personality, sering ada perdebatan dan ada yang menganggap itu sebatas dimaklumi gitu. Dianggap itu sebatas, ya kan kita tidak merugikan orang juga, dan ini itu. Nah, kalau saya justru ditanya menegur, gini Mama Is, saya punya pengalaman. Saya sebelum jadi advokat, saya kerja di swasta. Saya kerja di swasta di bagian manajemen resiko, di bagian risk. Nah, kepatuhan maupun juga berkaitan tentang kualitas produk. Jadi jasa. Nah, ini kan kita bergerak di pelayanan jasa. Nah, ketika saya berbicara tentang pelayanan jasa, ini kan kelihatan antara jualan dengan hasil survei. Jualannya bagaimana, surveinya kayak gimana. Itu resiko kami adalah menyelamatkan aset milik perusahaan. Kalau tidak
berkualitas, otomatis kan kita harus eksekusi aset tersebut. Nah, ini saya sering gini, Mama Is, kalau di perusahaan, agak saklek sama pihak marketing yang tidak jujur. Saya sampaikan, Anda merugikan tim saya kan pimpinan saat itu, Mama Is. Wow. Anda merugikan tim saya di manajemen resiko itu. Kalau Anda merugikan tim saya, secara tidak langsung yang kita rugikan juga nasabah. Ya, betul. Kenapa? Sejak awal tidak ada edukasi. Saya sampaikan, kalau mau mengambil produk atau mengambil nasabah, tolong diberitahu tentang resiko-resikonya. Keterlambatan sekian, apa sekian, ketika tidak dipenuhi itu akan di ini. Bukan hanya langsung disuruh tanda tangan, tidak membaca perjanjian kontrak. Iya, banyak itu sekarang keadaan hampir semua. Itu semua real terjadi di keadaan-keadaan seperti ini. Kalau berbicara tentang kualitas ini, dan itu saya sangat anti, dan kalau forum rapat pimpinan saya sampaikan itu, dan itu saya dikenal seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan terkadang teman-teman merasa, wah Pak Sahlan jangan terlalu gitu juga, jangan kayak kesannya menyalahkan tim kami. Saya tidak berbicara menyalahkan, kelihatan. Dan malah banyak yang senang ketika saya resign. Banyak yang senang. Saya malah berpikir, kenapa senang? Kenapa? Kalau emang senang ya, berarti memang lingkungannya mungkin tidak bisa mendukung dengan... Padahal salah satu value di perusahaan itu integrity, Mama Is. Nah, itu integritas menjadi nomor 1. Makanya saya heran kalau orang tidak paham tentang integritas hanya untuk menguntungkan perusahaan saja dan menyelamatkan diri sendiri saja, mencari keuntungan demi mengejar bonus. Mohon maaf, itu bukan gaya kerja saya. Sehingga saya memang tidak cocok di kantoran mungkin, Mama Es. Jadilah saya sekarang profesi seperti ini. Saya bisa atur ritme kerja saya. Karena tanggung jawabnya tanggung berpikir dua kali, Mama Es, setelah resign dari situ. Berpikir 2 kali ketika saya ada kesempatan daftar CPNS, memikirkan mau jadi apa ya, profesi hukum, jaksa atau hakim. Malah saya pilih hakim, kayak gitu. Saya nggak mau jadi jaksa. Mencari ruang gerak yang pas gitu ya, Kak Sahlan. Saya sering ini loh, Kak Sahlan, dari cerita Kak Sahlan tadi 3 hal yang related sama saya. Pertama, itu banyak banget sekarang perusahaan yang bukan perusahaan ya, produk yang tidak dengan jelas menyampaikan term and condition-nya kepada para pengguna untuk cari aman dalam tanda kutip ya, untuk biar laku aja gitu ya. Yang jelek-jeleknya disembunyikan pakai huruf yang kecil-kecil banget. Biasanya kan kalau term and condition itu kalau nggak hurufnya kecil tapi ditaruhnya di ujung atau di link yang kita nggak notice gitu ya, seperti itu ya Kak Sahlan ya. Kemudian tadi masalah soal banyak yang senang kalau banyak yang senang pas kita resign, atau malah di kantor kita banyak dapat cibiran. Itu kayak gimana ya Kak Sahlan ya, orang yang saya tuh gimana saya membahasakannya, jadi banyak perusahaan yang mengedepan yang yang nilai-nilainya, yang budayanya itu nomor 1 integritas gitu. Cuman kita pertanyakan lagi nih, integritasnya yang dimaksud itu integritas seperti apa gitu kan? Maksudnya ketika ada orang yang justru memilih jalan jujur dibandingkan jalan yang gampang gitu ya, orang-orang malah mempersempit ruang geraknya atau tidak memperdulikannya. Kemudian nilai integritas mana yang dimaksud di perusahaan seperti itu ya kasarannya. Saya sering merasa di lingkungan tertentu juga salah satu alasan saya membuat podcast Mama Is ini karena sebagai bentuk sebagai bentuk aktualisasi Kak Sahlan. Jadi di lingkungan tertentu saya merasa tangan saya atau kaki saya tidak bebas bergerak gitu, terlalu sempit. Kemudian saya mencari seperti Kak Sahlan tadi ruang bergerak yang bebas untuk ya memang mengaktualisasikan integritas ini, salah satunya melalui cerita Mama Iis ini. Mudah-mudahan bisa memberikan walaupun sedikit, tapi membantu teman-teman untuk merefleksikan sendiri lagi ke dalam diri. Integritas itu sebenarnya apa sih? Bagaimana sih caranya kita harus menerapkannya? Seperti itu Kak Sahlan. Jadi niatnya Mama Iis itu sebenarnya itu gitu, mencoba cara-cara lebih banyak cara untuk mengajak lebih banyak orang untuk sama-sama menerapkan integritas.
Benar Mama Is. Terus jalan. Iya. Terakhir nih Kak Sahlan, sebelum kita selesai, ada pesan atau tips kepada para teman cerita ini untuk bisa mulai menerapkan nilai-nilai seperti yang dianut Kak Sahlan dan nilai-nilai seperti yang dianut Pak Baharudin Loh, Pak, sang inspiratornya Kak Sahlan. Ya, terima kasih Mama Is. Kalau ditanya tentang tips atau pesan buat para teman cerita nih, saya cuma punya satu kalimat yang mudah-mudahan singkat. Ya, integritas itu tanpa batas, idealnya. Yang membatasi itu siapa sebenarnya? Diri kita. Kalau kita terlalu banyak membatasi dalam artian terlalu banyak mentolerir, dan itu banyak orang seperti itu, disitulah letak bahaya laten korupsi. Orang sudah banyak memaklumi bahaya laten itu sebenarnya seperti itu. Orang akan apatis lagi dan bahkan tidak sadar kita menjadi korban atau justru pelaku sekaligus. Itu yang kalau kita berbicara soal integritas di lingkungan dan di mana saja, sehingga sosok inspirasi saya pun juga tadi, dan saya yakin semua menjadi inspirasi ini, Pak Baharudin Loh itu, ada kalimat yang membuat saya kemarin tertegun ketika berbicara tentang sosok beliau. Saya boleh cerita Mama Is sebagai closing statement saya? Boleh dong, boleh banget. Baik. Mudah-mudahan semuanya bisa tahu ya ini, khususnya kita yang nantinya akan menjadi bagian dari anti korupsi atau penegak hukum yang berprofesi maupun ASN khususnya nih yang sedang bekerja mengabdi untuk negara. Yang dia bilang seperti ini Mama Is, sebagai pejabat negara atau yang memberikan tugas kita ini adalah negara yang idealnya itu baik dan benar. Harus membedakan mana yang urusan negara dan mana urusan pribadi. Jangan dicampur satu sama lainnya. Karena itulah akar dari masalah korupsi sendiri. Jadi, prinsip yang selalu beliau bilang, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Jadi dia merasa aman nih, karena semua ini dianggap, saya nggak sendiri yang bikin salah, kan ada yang lebih salah dari saya. Tapi satu kata yang perlu teman-teman ingat, atau para teman cerita ingat, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Karena dari orang-orang yang sendirian itu, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang benar-benar juga sendirian. Kalau kita sudah bertemu, seperti kesempatan ini, Mama Is mencari ruang gerak untuk mencapai aktualisasi. Integritas itu harus diaktualisasikan. Satu pesan saya tentang integritas, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas itu bukan karena mau dilihat, tapi jadilah contoh, jadilah teladan, dan itulah sifat inspirasi yang sesungguhnya. Biar Tuhan yang menilai, biar Tuhan yang membalas, kita lakukan secara konsisten, terus bergerak, integritas sampai tuntas. Terima kasih. Keren sekali, integritas sampai tuntas, teman cerita. Jadi, jangan banyak, mulai dikurangi permaklumannya terhadap hal-hal yang tidak berintegritas. Saya percaya, saya selalu bilang ya Kak Sahlan dalam setiap kesempatan, saya kebetulan kan sering giat bersama Kak Sahlan juga nih, kita selalu bilang bahwa kita percaya bahwa nilai baik itu ada di setiap orang gitu ya. Nggak ada orang yang dilahirkan tidak baik, semua orang pasti dilahirkan baik. Cuman kemudian terlalu banyak permakluman yang dilakukan sehingga hal tersebut lama-kelamaan dianggap menjadi biasa gitu. Hal-hal yang tidak berintegritas tersebut dianggap menjadi hal-hal yang biasa. Jadi mulai kurangi itu, saya mengajak teman cerita sekalian di sini, ayo tentukan satu hal yang tidak berintegritas, yang tidak lagi mau kamu toleransi mulai dari sekarang nih. Ini jadi PR kita bersama ya. Nanti kita bisa banyak cerita-cerita lagi di cerita Mama Iis episode selanjutnya. Apa hal yang tidak lagi mau kamu toleransi kesalahannya? Mulai dari sekarang. Ayo yuk kita sama-sama pikir nih, kalau Kak Sahlan tadi udah memberikan contoh, lebih baik saya jalan kaki, angkat galon, daripada saya harus pakai motor dinas orang tua saya. Kalau kamu apa? Oke, baik teman cerita. Terima kasih Kak Sahlan atas waktunya nih. Aduh, sama Mama Iis. Bisa menebarkan kebaikan kepada lebih banyak orang lagi. Amin, amin. Amin. Kita semua menebarkan kebaikan. Amin. Oke, teman cerita, itu tadi cerita kita bersama Kak Muhammad Sahlan Ramadan Solihin. Semoga dapat bermanfaat buat teman cerita semua. Sampai ketemu di episode cerita Mama Iis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.